tidak diretas oleh umat di luar sana. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Saya Lisa Arini dari semester 1 program studi D3 Perpustakaan dari pihak Pro mendukung mosi. Dewan ini percaya bahwa penanganan tambang ilegal di Papua seharusnya lebih menekankan pendekatan sosial ekonomi daripada penegakan hukum yang represif. Penyelesaian masalah tambang ilegal melalui penegakan hukum yang represif hanya akan menimbulkan masalah baru seperti masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi. Kemiskinan ialah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan, dan non-makanan. Secara nasional, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,05 juta orang. Pendekatan sosial ekonomi seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan kerja, dan alternatif mata pencaharian akan mengurangi ketergantungan terhadap tambang ilegal secara alami. Penegakan hukum secara represif bukan mengatasi akar penyebabnya, melainkan menimbulkan aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Papua memiliki sejarah panjang ketegangan sosial politik antara masyarakat lokal dan aparat negara. Demikian argumen dari pihak PO. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Misya Brumanik dari semester 1 Prodi Perpustakaan. Sebagai pihak kontra menentang bahwa Dewan ini percaya bahwa penanganan tambang ilegal di Papua seharusnya lebih menekankan pendekatan sosial ekonomi daripada penegakan hukum yang represif. Tambang ilegal adalah kejahatan lingkungan dan ekonomi, bukan sekedar masalah sosial. Aktivitas tambang ilegal di Papua sering melibatkan aktor-aktor non-lokal, termasuk jaringan bisnis gelap dan kelompok bersenjata yang memanfaatkan lemahnya pengawasan negara. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2023 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 titik tambang di Indonesia, dengan Papua sebagai salah satu wilayah paling rawan karena lemahnya pengawasan dan keberadaan kelompok non-negara. Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghilangkan potensi pendapatan negara hingga 8 triliun rupiah per tahun. Tanpa penegakan hukum, pendekatan sosial ekonomi tidak akan memiliki efek jera. Di banyak kasus, masyarakat justru terdorong masuk ke dalam aktivitas ilegal karena lemahnya tindakan hukum terhadap pelaku besar. Penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRNI) tahun 2022 menunjukkan bahwa di Papua ada 15 kasus tambang ilegal yang tidak secara hukum, secara tuntas, dan sisanya berhenti di tingkat investigasi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum adalah hal yang bisa dinegosiasikan. Negara memiliki banyak konstitusional untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, negara wajib menegakkan hukum terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan mengurangi kemakmuran nasional. Pendekatan sosial ekonomi tanpa fondasi hukum justru melemahkan posisi negara sebagai pelindung sumber daya nasional dan membuka celah bagi anarki sumber daya alam. Demikian argumen dari pihak kontra. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Saya Bintang Maulida dari semester 1 program studi D3 Perpustakaan. Saya di sini sebagai pembicara kesimpulan dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa penanganan tambang ilegal di Papua seharusnya lebih menekankan pendekatan sosial ekonomi daripada penegakan hukum yang represif. Pihak Pro mengatakan penanganan tambang ilegal di Papua sebaiknya lebih menekankan pendekatan sosial ekonomi karena akar permasalahannya terletak pada kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan marginalisasi masyarakat lokal, bukan semata-mata pada aspek kriminalitas.
forensik melalui penegakan hukum hanya akan memperburuk kondisi sosial, menimbulkan konflik, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, dengan memperdayakan masyarakat melalui pelatihan, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan terhadap tambang ilegal secara alami. Pendekatan sosial ekonomi juga mendorong keadilan sosial, menghormati kearifan lokal, serta menciptakan solusi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Pihak kontra mengatakan, penanganan tambang ilegal di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan sosial ekonomi, karena akar masalahnya juga merupakan kejahatan lingkungan, ekonomi, dan pelanggaran hukum yang serius. Aktivitas tambang ilegal melibatkan jaringan bisnis gelap dan kelompok bersenjata yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, serta merusak lingkungan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, tidak akan ada efek jera bagi pelaku, dan kegiatan ilegal akan terus berulang. Negara juga memiliki kewajiban institusional untuk melindungi kekayaan alam dan menegakkan hukum demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan tegas harus menjadi prioritas utama dalam menanggulangi tambang ilegal di Papua. Sedangkan pendekatan sosial ekonomi hanya akan dapat berfungsi sebagai pelengkap bukan pengganti. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santio.